Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman serta para siswa SMP SMA Budi Utama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kesejahteraan dan kerahmatan senantiasa tercurahkan kepada para teman-teman semua. Hari ini kita sedang mengadakan talk show bersama Bapak Panji, bersama teman-teman Bapak Ibu guru, dan para siswa nanti harapannya supaya bisa mendengarkan hikmah dari talk show yang kita adakan pada pagi hari ini. Temanya adalah membahas tentang perayaan Hari Raya Idul Adha. Beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Jumat, kita sudah tanggal merah ya, itu adalah hari perayaan Idul Adha bagi seluruh umat muslim di dunia. Nah, untuk merayakan kegiatan tersebut, maka hari ini kita sudah tersambung dengan Bapak Panji, yaitu selaku guru agama guru agama Islam, Pak Panji. Selamat pagi, Mr. Rian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Terima sekalian. kasih. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Nah, di sini langsung saja nanti Pak Panji akan memberikan tausiah sekedar makna-makna tentang Idul Adha itu seperti apa. Nah, nanti bagi para siswa dan siswi SMP SMA Budi Utama atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, nanti akan diberikan sesi. Nanti langsung saja langsung ke Bapak Panji nanti untuk bertanyanya. Nanti akan saya moderatori. Lalu langsung saja untuk pagi hari ini, langsung saja Pak Panji untuk memberikan tausiahnya. Monggo Pak Panji, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Mr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung, namun ketidaklangsungan itu tidak akan pernah mengurangi kebermaknaan pertemuan kita. Mungkin kita terpisah jarak, terpisah, akan tetapi hati kita berkait satu dengan yang lain. Dan tautan kita pun dalam suatu tempat yang sangat mulia sekali, yakni bagian-bagian dari usaha-usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni di sekolah, khususnya di sekolah kita di Budi Utama. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar memaknai hakikat dari Idul Adha pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020. Nah, Bapak Ibu dan siswa-siswi SMP Budi Utama, sebelum kita melihat dan membahas serta membermaknai hakikat Idul Adha pada tahun ini, kita akan melihat dulu apa yang kemudian terjadi akhir-akhir ini, dan kemudian bagaimana Idul Adha tahun ini bisa menjadikan suluh atau menjadi penerang dalam menghadapi hal-hal tersebut. Kita tahu bahwa seluruh umat manusia tidak mengenal apapun agamanya, menghadapi satu kendala yang cukup pelik dan kompleks dengan munculnya fenomena pandemi COVID-19. Dan dengan adanya fenomena itu, maka mari kita melihat dari berbagai pendekatan atau perspektif atau sudut pandang. Sebelum kita nanti melihat
makna dari Idul Adha. Apa itu? Yang pertama adalah mari kita melihat dengan sudut pandang sosiologis. Awalnya ketika sebelum ada pandemi, kita akan dengan sangat nyaman berjabat tangan, bertemu, berpelukan, kemudian kongko-kongko dengan teman-teman kita tanpa ada jarak sama sekali. Rasanya nikmat sekali kebersamaan itu. Ada rapat, arisan, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya pandemi ini, kita mengalami perubahan dari yang jabat tangan suka-suka kita, sekarang dihindari. Kemudian dari yang biasanya kita berdekatan dengan saudara-saudara kita, orang-orang teman-teman terdekat kita, sekarang harus pakai jaga jarak. Dari yang awalnya kita tidak menggunakan masker atau penutup wajah, kita harus menggunakan. Jadi ada pola-pola interaksi yang berbeda. Dari yang biasanya langsung, kemudian menjadi tidak langsung. Dari yang awalnya luring, di luar jaringan, sekarang menjadi daring. Itu aspek pertama dari aspek sosiologis. Kemudian aspek yang kedua dari aspek ekonomis. Perspektif ekonomi ini siapapun yang ada di muka bumi ini pasti terdampak. Sedikit maupun banyak, kemudian kuat maupun lemah, semuanya pasti terdampak. Maka dengan fenomena ini kita akan melihat ada dua fenomena, yakni ada OKB dan OMB. OKB itu orang kaya baru, dalam artian orang-orang tertentu dengan adanya pandemi ini justru punya potensi-potensi memperkaya diri dengan cara yang sangat cepat. Siapa itu? Ya, saudara-saudara kita yang bekerja di bagian-bagian herbal, jahe, kemudian makanan atau minuman-minuman tradisional. Maka mereka sempat naik daun. Kemudian ada saudara-saudara kita yang bekerja di bagian pembuatan masker, pengrajin hand sanitizer, dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan omset yang jauh tak terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Sehingga mereka menjadi yang awalnya pendapatannya sekian menjadi berlipat-lipat kali. Inilah disebut dengan OKB orang kaya baru. Namun, pada kondisi yang lain, kita juga melihat saudara-saudara kita yang terputus mata pencahariannya, kemudian mereka khususnya pekerja-pekerja informal, mereka menjadi OMB, orang miskin baru. Pengangguran, khususnya di negara kita, sudah mendekati jutaan akibat pandemi ini. Artinya mereka dalam posisi yang kesusahan. Dari yang awalnya mereka safety, bisa hidup layak, mereka kehilangan mata pencaharian. Padahal mereka harus makan dan menanggung beban hidup keluarga. Kemudian perspektif yang ketiga, aspek di samping ada ekonomis, kemudian sosiologis, yang ketiga adalah aspek yuridis. Dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah akhirnya membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan yang itu akhirnya mengubah banyak hal dari kehidupan kita. Dulu kita ada mengenal istilah lockdown, kemudian PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian barang siapa yang tidak mematuhi aturan-aturan dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun peraturan Pemda, maka ada sanksi-sanksi. Dulu biasanya kalau kita menggunakan masker, suka-suka kita. Tapi sekarang banyak Pemda yang kemudian mengadopsi dari peraturan di atasnya, mereka mewajibkan masker dan memberikan denda bagi yang tidak mematuhi, tidak menggunakan masker. Termasuk juga barang siapa yang tidak mematuhi PSBB dan lain sebagainya juga ada teguran-teguran lisan maupun tertulis atau sanksi yang lain. Nah, ini mengubah pola hidup kita secara yuridis. Kemudian yang keempat adalah bila kita melihat dari perspektif religius. Manusia dimanapun mereka berada, apapun agamanya, terdampak oleh sesuatu yang sangat kecil sekali, yang kita tidak bisa melihatnya kecuali dengan bantuan alat. Virus ini sedemikian kecil, sedemikian menurut banyak orang mungkin menganggapnya remeh,
Tapi kemudian virus yang kecil dan ramai ini ternyata mengubah hampir semua lini-lini kehidupan manusia. Dari yang biasanya dulu ada fenomena lebaran, orang mengalami apa yang disebut dengan mobilitas yang sedemikian besar dalam jumlah yang sangat luar biasa dalam waktu yang dekat. Jutaan orang berpindah dari Jakarta ke kota-kota di sekitarnya. Tapi kemudian dengan adanya pandemi ini semuanya berubah. Semuanya berubah. Nah, ini terjadi karena apa? Karena virus yang sedemikian kecil. Maka ada pendekatan religius di sini. Apa itu? Yakni ternyata manusia itu sangat lemah sekali dengan sesuatu yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi kemudian manusia terdampak sedemikian rupa. Nah, ini menjadi pengantar. Nah, ini menjadi pengantar bagaimana kemudian kita memberi makna terhadap Idul Adha. Idul Adha pada tahun ini. Bapak Ibu, guru dan siswa-siswi SMP Budi Utama, saya lanjutkan. Dengan menggunakan berbagai macam perspektif itu tadi, maka kita harus memaknai Idul Kurban pada tahun ini dengan pemaknaan yang harusnya lebih mendalam. Kita tidak terjebak lagi dengan fenomena pengulangan-pengulangan saja tanpa kemudian mengambil maknanya. Setidaknya ada 3 makna yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah dalam Idul Kurban atau Idul Adha tahun ini, kita memaknai bahwa kurban itu terambil dari kata qorib atau dekat, yang diartikan dekat. Tapi juga terambil sudah terserap dalam bahasa Indonesia menjadi kurban atau menanggalkan ego-ego kita, ego-ego personal untuk memberi kebahagiaan dan kesayangan atau keberkahan kepada sesama. Jadi dengan memaknai bahwa kurban itu dalam maksudnya adalah kita belajar mendekatkan kepada pemilik alam semesta. Dengan kita melaksanakan ibadah kurban, maka kita belajar mendekat kepada pemilik alam semesta, yakni Tuhan. Kemudian, namun dekat di sini juga tidak diartikan hanya dekat dengan Sang Pencipta, namun juga dekat dengan sesama. Karena ketika kita saling memberi, saling berbagi dengan sesama, maka akan menumbuhkan kedekatan dengan sesama-sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di samping hikmah yang pertama tadi, bahwa kurban dapat mendekatkan diri kepada sesama sekaligus kepada Sang Pencipta, maka hikmah yang kedua, kurban itu atau Idul Adha itu adalah yaum masyarakat. Jadi ini adalah hari di mana kegembiraan itu memancar, kemudian berbagi dengan sesamanya. Maka bagi umat Islam pada hari ini dianjurkan untuk banyak bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian dianjurkan untuk bersenang-senang dengan cara memakan kurban dan kemudian membagikan kepada saudara-saudara kita, baik muslim maupun non-muslim, dan dilarang untuk berpuasa. Jadi berpuasa ketika Idul Kurban, kemudian plus tambah hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi totalnya 4 hari, maka umat Islam dilarang untuk berpuasa. Dan justru jika memaksa berpuasa, maka pelakunya berdosa. Karena apa? Karena 4 hari ini adalah hari bahagia. Hari di mana umat Islam merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak hanya milik mereka, tapi milik saudara sesamanya. Maka kondisi seperti itu, hari ini adalah hari
hari ini adalah hari di mana kebahagiaan itu muncul dari umat Islam dan kemudian menyeruak tersebar kepada saudara-saudara yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak siswa-siswi SMP Budi Utama, di samping ada 2 hikmah itu, maka ada hikmah yang saya sampaikan sebagai hikmah parenting. Hikmah tentang pendidikan anak. Apa itu? Bahwa ketika proses ibadah kurban, ibadah ini terambil dari peristiwa Nabi Ibrahim, dalam bahasa agama lain mungkin disebut dengan Abraham. Sehingga sebenarnya di sini ada titik temu antara agama-agama sama, khususnya agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Karena mereka bersumber titik temunya pada Abul Anbiya atau ayahnya para nabi, yakni Ibrahim atau Abraham. Karena dalam secara silsilahnya lewat Nabi Ibrahim lah yang kemudian memiliki 2 istri, yakni Sarah dan Hajar. Dari 2 istri kemudian menurunkan para nabi. Dari Hajar nanti menurunkan Ismail dan akhirnya Nabi Muhammad. Kemudian dari Sarah pun juga akan menurunkan Ishak dan seterusnya sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu peristiwa yang menarik dari sisi kehidupan Ibrahim yang dapat kita teladani, yang kemudian menjadi hikmah parenting dalam memaknai Idul Kurban tahun ini. Apa itu? Adalah ketika Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Ketika Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail, dan kemudian keesokan harinya Ibrahim menyampaikan isi mimpi itu kepada Ismail yang pada waktu itu baru beranjak dewasa, masih usia remaja. Maka kemudian apa jawab Ismail? Yang jawaban Ismail ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran, dan ini menjadi hikmah bagi kita semuanya, bagi seluruh umat manusia tanpa mengenal agamanya, bahwa inilah yang disebut dengan pola pendidikan keluarga yang ideal. Apa itu? Ismail mengatakan ketika ayahnya itu mengatakan, "Nak, aku bermimpi untuk diperintahkan menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Maka kemudian Ismail menjawab, "Qala, ya abatif al tu'mar, satajiduni insya'allahi minas sabirin." Ini diabadikan dalam Al-Quran surat yang ke-37 ayat yang 102. Surat As-Saffat ayat 102. Apa yang dimaksud? Artinya apa? Wahai ayahku, ya abatif al, kerjakanlah tu'mar. Apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insya'allahi minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku sebagai orang-orang yang bersabar. Itu jawaban seorang anak ketika dikatakan oleh ayahnya, "Nah, kamu akan aku sembelih." Nah, apa yang menarik, Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi SMP Budi Utama, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita memanggil ayah, itu bisa dengan menggunakan kalimat ya abi atau wahai ayahku. Itu panggilan hormat seorang anak kepada ayahnya. Jadi kalau anak sangat hormat terhadap orang tuanya, khususnya ayah, maka panggilnya dengan anak itu memanggil ayahnya dengan perasaan sayang, maka dengan kalimat ya buya. Ya buya ini sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Kita mengenal nanti ada nama-nama tokoh negarawan kita, misalnya Buya Syafi'i Ma'arif. Kalimat pertama dengan kata buya. Buya itu artinya ayah. Panggilan sayang seorang anak kepada ayahandanya. Atau kalau suka baca novel-novel lama, ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu ada penulisnya adalah Buya Hamka. Nah, namanya Hamka, tapi kemudian panggilan akrabnya adalah Buya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika panggilan Buya sebagai panggilan sayang dan kemudian panggilan hormat dengan ya abi itu digabungkan menjadi satu, maka kalimatnya adalah dengan kalimat ya abati dan kemudian ya abatif al tu'mar. Jadi secara sederhananya Ismail itu mengatakan,
Wahai ayahku yang sangat aku hormati dan sangat aku sayangi, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Tentunya, kita bisa mendapatkan anak seperti Ismail itu tadi tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Ada proses pendidikannya. Ibrahim melaksanakan dengan sangat baik. Dan kemudian puncaknya adalah ketika Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, dan kemudian Allah menggantinya dengan domba. Inilah yang kemudian menjadi pembelajaran kita semuanya, bahwa orang tua itu harus mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Dan anak pun harus berbakti kepada orang tuanya. Itu hikmah yang ketiga dari pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini. Saya rasa 3 hikmah itu tadi. Hikmah yang pertama adalah bahwa kita harus mengenal bahwa kurban itu berasal dari kata qorib, dan kurban artinya kita ingin belajar mendekat kepada Sang Pencipta plus kepada sesama manusia. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwa dalam momentum Idul Adha ini adalah sebenarnya momentum berbagi kebahagiaan, kegembiraan kepada sesama Islam, merayakan kegembiraannya, maka kemudian bagilah dengan sesamanya, sesama manusia. Kemudian aspek yang ketiga, hikmahnya adalah hikmah parenting dalam pelaksanaan Idul Adha. Dan ini sangat relevan dengan saat ini ketika kita banyak berinteraksi dengan keluarga kita mengurangi aktivitas di luar, kita banyak bercengkerama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, maka pada saat ini kita harus membangun kedekatan dengan mereka, karena mereka adalah keluarga terdekat kita yang kita kemudian melimpahkan kasih sayang dan pendidikan pada mereka semua. Saya rasa demikian, Mr. Rian dan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti bisa diikuti dengan tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada Mr. Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panji yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan tausiah untuk pagi hari ini untuk siswa dan siswi SMP Budi Utama. Yang selanjutnya, sedikit saya ulang untuk hikmah-hikmahnya tadi. Bapak Panji sudah memberikan hikmah Idul Adha. Di antaranya adalah yang pertama adalah lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama. Yang kedua, untuk lebih berbagi kebahagiaan kepada sesama. Dan yang ketiga adalah hikmah berparenting atau berbakti kepada orang tua. Itu seperti itu. Mungkin untuk Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya terkait Idul Adha, monggo silakan raise hand atau angkat tangan. Saya Mr. Rian. Ya, silakan Mr. Budi. Ya, Pak Panji. Monggo. Ya, waktunya tinggal sebentar. Singkat saja nih. Mau tanya Pak Panji terkait yang Idul Adha. Yang boleh berkorban itu siapa Pak Panji untuk umat Muslim itu? Oh, Nji. Itu saja. Ya, terima kasih Mr. Budi pertanyaannya. Siapakah yang boleh berkorban? Sebenarnya yang boleh berkorban itu yang dalam bentuk individu nanti, misalkan seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak, boleh. Itu semuanya boleh. Asalkan mereka punya kemampuan saja. Namun korban ini hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu artinya sangat dianjurkan saja, tidak wajib. Jika mereka kemudian mampu dan kemudian mereka mau berkorban, maka diperbolehkan. Namun yang tidak diperbolehkan, yang kemudian menjadi semacam warning Nabi Muhammad SAW adalah barang siapa yang sebenarnya mampu berkorban, kemudian enggan dan kemudian merasa tidak mampu dan kemudian pura-pura tidak mampu dan tidak mau berbagi dengan sesama. Itu yang kemudian dicela oleh Nabi. Gitu ya Mr. Budi. Iya, terima kasih Pak Panji.
Baik, terima kasih Mr. Budi atas pertanyaannya. Saya kira sudah dijawab oleh Bapak Panji. Karena terbatasnya oleh waktu, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga siswa dan siswi kita bisa meneladani makna dari Idul Adha